Baik, saya lanjutkan. Terus kalau ingin soalnya juga diacak, bagaimana caranya? Kita lihat di bagian atas itu, di bagian seperti apa ya, setelan ya. Kalau di HP Bapak Ibu juga modelnya seperti ini, seperti gerigi ini. Nah, setelan ini lihat di presentasi. Acak urutan pertanyaan ini gunanya untuk mengacak urutan. Ini dikosongin dulu, simpan dulu aja. Nah, ini soalnya sudah saya acak. Nah, ini. Terus bagaimana membuat kunci jawaban dan skornya? Nah, ini belum ada tempat untuk membuat kunci jawaban. Kita buatkan ya. Tekniknya adalah pada setting tadi diklik, kemudian ini umum, ini presentasi, ini kuis. Nah, yang kuis ini Bapak Ibu ngekliknya jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini. Yang ini dihilangin dulu aja semua. Kalau ini sudah dijadikan kuis, tinggal kita simpan. Nah, soal yang barusan saya buat, kita buat kuncinya. Nah, ini sudah muncul. Tadi kan tidak ada. Kuncinya diklik saja. Klik. Nah, tadi 3 tambah 5, kira-kira jawabannya kuncinya adalah 8. Nah, kemudian poinnya berapa? Nah, misalnya Bapak Ibu membuat soalnya adalah 35 misalnya, atau 30. Itu kalau Bapak Ibu menghendaki skor akhir nanti 100 kan harus pakai desimal ya per soal ya. Di Google Form ini kelemahannya tidak bisa di poinnya mengetik angka desimal. Dia bisanya ngetik bilangan bulat ya. Maka Bapak Ibu yang soalnya ganjil dan susah untuk membuat skornya, kalau ingin skornya sama semua kan untuk jadi skor 100 kan agak susah. Maka saya sarankan ini dikasih skor 1. Nah, nanti di Excel tinggal kita olah supaya nanti jadi 100 gitu ya. Kalau sudah skornya misalnya 1, pilih selesai. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat soal 20 misalnya, biar jadi 100, berarti tinggal tiap soal dikasih skor 5, sudah selesai. Nanti otomatis anak yang betul semua dapat skor 100 tanpa harus diolah. Ini saya buatkan yang skornya 1 saja. Selesai. Nah, soal nomor 1 selesai. Pertanyaan kemudian bagaimana menambahkan soal nomor 2? Bisa pakai plus lagi. Gitu ya. Ini apakah wajib diisi? Tidak wajib diisi. Jadi anak-anak boleh tidak mengisi karena memang misalnya anaknya tidak bisa, jadi tidak usah diisi. Begitu. Kemudian tambah soal lagi. Bisa pakai plus atau bisa pakai duplikat. Nah, ini duplikat ini menggandakan soal nomor 1. Saya pakai duplikat. Yang ini untuk apa? Yang ini untuk menghapus soalnya. Kalau ini dihapus, ya hilang soalnya. Duplikat, saya pilih duplikat. Soalnya kembar, tinggal diganti saja. Ganti. Opsinya bisa diganti pakai silang-silang ini. Kunci jawabannya belum ada, poinnya 1, jadi sama semua. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang plus, nanti juga akan menformat satu persatu lagi seperti tadi. Mulai dari skornya, mulai dari kuncinya, sama saja. Bagaimana kalau ingin mengcopy soal dari Microsoft Word? Nah, misalnya Bapak Ibu punya soal di Microsoft Word, ya tinggal di Microsoft Word-nya di-copy saja. Copy saja soalnya, misalnya punya soal seperti ini ya. Bilangan prima kurang dari 7 adalah, yang seperti ini. Bilangan prima kurang dari 7 adalah 1, 2, 3, 5, 7 misalnya.
Opsi yang B misalnya 2, 3, 5. C 3, 5. D 5 saja. Ini soalnya ini misalnya. Makanya tinggal di copy aja. Ini soalnya taruh di sini. Pastekan aja. Di Ctrl V gitu ya. Atau paste. Terus opsinya di sini. Tadi tinggal di copy aja. Bagi Bapak Ibu yang soalnya ada ABCD-nya di opsi ini, tinggal dihapus saja semua biar nanti lebih cepat. Tinggal di blok, kemudian di copy, Ctrl C atau copy biasa itu juga boleh. Kemudian taruh di sini, pastekan aja. Paste. Nah, ini sudah opsinya sudah ada. Tinggal kita kasih kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Ini kalau menurut Bu Liptiana kira-kira jawabannya B gitu ya. Ini 1, kemudian kita klik selesai. Poinnya 1, selesai. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian, bagaimana cara membatasi soal ini? Jadi misalnya Bapak Ibu pengen ulangannya mulai jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, berarti hanya 1 jam misalnya. Atau jam 8 pagi sampai jam 10 untuk membatasi supaya soal ini agak valid ya. Jadi kalau kita PAT itu kan biasanya 120 menit ya. Berarti sekitar 2 jam ya. Misalnya jam 9 sampai jam 10 ya. Kita batasi begitu. Bagaimana cara membatasinya? Di Google Form itu tidak punya belum dikembangkan sampai pembatasan waktu ya. Biasanya ada pihak ketiga atau programmer ya yang memberikan tawaran. Nah, letaknya di sini di pengayah. Klik di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu belum pernah punya ya belum muncul ini ya. Pilihnya di bagian titik 3 ini. Lainnya. Di lainnya sini tarik ke bawah ini ada add-on. Add-on. Diklik saja. Sambil menunggu. Nah, di add-on kira-kira banyak sekali ya pihak ketiga yang menawarkan. Di antaranya ini untuk membatasi waktu. Form limiter, diklik saja. Kemudian diinstal. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, ini sambil nunggu diinstal. Masuk ke akun Google Bapak Ibu. Kalau misalnya sini biasanya sudah muncul ya. Siapa akun Bapak Ibu. Saya pilih yang ini, akun saya. Tarik ke bawah terus, kemudian izinkan. Nanti biasanya di HP Bapak Ibu akan muncul notifikasi bahwa form limiter ini akan mengakses atau meminta izin kepada akun Bapak Ibu di Gmail-nya. Baik, ini sudah selesai. Tinggal di close saja, sudah terinstall. Nah, kita lihat apakah form limiter sudah ada. Klik di pengayah, form limiter atau form mana ini? Oh, belum muncul. Belum muncul. Kita ulangi lagi add-on-nya. Form limiter install. Lanjutkan. Oh, ini. Itu harus diklik ya. Nah, ini harus selesai. Nah, ini saya tutup aja dulu biar nanti